Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya Tolib-Tolibah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kalian semuanya tetap terjaga dalam kondisi yang fit tentunya. Oke, hari ini ketemu lagi atau baru ketemu ya? Mungkin baru ketemu. Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Ustazah Sofia Soliza lengkapnya, biasa dipanggil dengan Ustazah Sofi, dan saya dipercaya untuk mengajar mata pelajaran bimbingan konseling. Dan hari ini kebetulan Ustazah akan menyampaikan materi yang bermanfaat sekali untuk kalian semua, kelas 10 terutama ya, yang mungkin dalam keadaan begitu semangat untuk mencetak prestasinya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang motivasi berprestasi, yang di dalamnya ada tips-tips yang akan Ustazah share ke kalian bagaimana caranya supaya termotivasi untuk berprestasi. Dan hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang motivasi berprestasi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang paling utama, ada baiknya kita tahu dulu nih apa itu dari motivasi berprestasi. Mungkin ada yang tahu atau sebagian belum juga ya. Jadi motivasi berprestasi itu merupakan suatu dorongan dalam diri individu untuk mencapai keberhasilan, memperoleh tingkat keunggulan untuk memperjuangkan kesuksesan. Ya, jadi seseorang ini akan berusaha untuk mencapai keberhasilan dengan melakukan tindakan sebaik mungkin supaya dia bisa berhasil dengan predikat yang unggul pastinya ya, dengan dorongan yang kuat di dalam dirinya, bisa berasal dari dirinya sendiri atau orang lain, bisa juga itu ya. Dan orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal ya, Tolib-Tolibah, tetapi bila gagal ia akan segera bangkit kembali seperti itu, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya ia sukses. Dan Ustazah mengharapkan supaya kalian bisa menjadi orang yang seperti ini ya, walaupun pernah gagal tapi kalian menjadi orang yang segera bangkit kembali untuk mencapai kesuksesannya gitu. Bukan orang yang ketika dia gagal dia terpuruk berlarut-larut seperti itu, jangan sampai ya. Nah, setelah mengetahui apa itu motivasi berprestasi, Ustazah menjelaskan bahwa motivasi berprestasi itu bisa diperoleh dari keterampilan, kemudian bisa diperoleh dari kemampuan menetapkan tujuan, bisa juga dengan menetapkan tujuan. Nah, jadi secara garis besarnya, motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses, dan daya dorong yang terdapat dalam diri seorang sehingga tersebut berusaha melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul ya. Dorongan tersebut berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Ya, seperti yang Ustazah katakan tadi, bahwa orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bila gagal ia akan segera bangkit kembali, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya sukses. Ustazah doakan semoga kalian semua sukses ya suatu saat nanti, amin. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa di sini ada ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Yang pertama yaitu memiliki semangat yang tinggi tentunya. Jadi jaga semangat kalian ya. Ketika kendor, kencengin lagi gitu. Kemudian pengambilan dan penerimaan tugas cenderung moderat dan realistis. Ya, jadi ketika dia mengambil atau menerima tugas, dia cenderung realistis gitu. Kemudian orangnya berinisiatif. Enggak yang maksudnya disuruh-suruh gitu kan. Melakukan sesuatu karena disuruh-suruh, enggak. Tapi dia berinisiatif sih, melakukan sesuatu atas dasar inisiatifnya sendiri. Kemudian misalnya dalam berkarya tidak bertujuan untuk mendapatkan penghargaan atas tugas-tugas yang telah dikerjakan, tetapi atas kesadarannya sendiri begitu. Dan dia orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi itu cenderung mempunyai tanggung jawab yang besar, begitu ya. Dan di sini ada 3 tingkatan motivasi seseorang. Bisa kalian baca sendiri ya. Ada
tiga tingkatan motivasi seseorang. Yang pertama yaitu fear motivation. Artinya dia melakukan sesuatu karena takut jika tidak melakukan sesuatu itu hal buruk akan terjadi pada dirinya, begitu. Misalnya orang yang patuh pada guru misalnya gitu kan, kalau nggak patuh dia takutnya nanti diancam nilainya kecil begitu ya. Atau bisa juga misalnya anak yang belajar karena diancam tidak diberi uang saku gitu. Biasanya begitu ya motivasi seorang itu, karena dia melakukan sesuatu karena takut jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi padanya begitu. Itu yang disebut dengan fear motivation. Yang kedua adalah achievement motivation. Artinya orang yang melakukan orang yang mempunyai motivasi seperti ini adalah karena ingin mencapai sesuatu begitu ya. Artinya begini ya, Tolib-Tolibah, motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama. Ini jauh lebih baik gitu, karena sudah ada tujuan di dalamnya. Ya, seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu begitu. Jadi kalau yang pertama itu maksudnya kurang baik begitu ya. Yang kedua ini adalah motivasi yang baik karena dia ingin mencapai sesuatu. Artinya ketika dia ingin berprestasi berarti dia harus belajar gitu kan. Dia punya target untuk mencapai itu gitu. Dan yang ketiga adalah inner motivation. Jadi motivasi artinya ini motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam. Maksudnya apa? Kekuatan dari dalam yang seperti apa begitu kan? Misalnya itu didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya gitu. Itu dorongan dari dirinya sendiri gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi nih Tolib-Tolibah. Ada dua ya, faktor individual. Yang pertama yang dimaksud adalah dalam hal ini faktor individualnya itu adalah faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Misalnya ada seseorang yang menilai dirinya misalnya anaknya pintar gitu kan. Jadi memang memang sudah dipengaruhi oleh faktor itu gitu ya. Memang orangnya pintar, jadi dia semakin termotivasi untuk berprestasi begitu. Itu faktor individual. Kemudian faktor lingkungan, artinya ini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi prestasinya, yaitu faktor lingkungan. Dan faktor lingkungan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Apa itu lingkungan keluarga? Nah, lingkungan keluarga di dalam hal ini adalah relasi yang kurang harmonis dalam keluarga. Misalnya hal yang seperti ini bisa menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga, seperti itu. Kemudian lingkungan sosial ini merupakan lingkungan sekitar tempat individu, misalnya kalian misalnya gitu ya. Lingkungan sekitar kalian, maksudnya yang dimana kalian hidup dan bergaul sehari-hari. Jadi lingkungan sekitar kalian ini banyak memberikan rangsangan dan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu kalian, seperti itu. Kemudian lingkungan akademik, maksudnya lingkungan ini adalah lingkungan pendidikan, seperti itu. Karena tuntutan pendidikan bisa juga mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi? Nah, ini dia, Ustazah punya tipsnya. Yang pertama adalah tetapkan tujuan kalian. Ya, yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah. Bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum itu, gitu. Berarti kalian mulai dari sekarang itu, dari kelas 10 ini harus merubah pola pikir kalian. Harus segera tetapkan tujuan kalian. Kalian mau seperti apa, mau bagaimana, nantinya mau jadi apa gitu kan. Dari sinilah kalian memulainya. Kemudian yang kedua adalah susunlah target yang masuk akal. Misalnya saya harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu, misalnya gitu kan.
saya harus melakukan peningkatan, misalnya semester ini saya harus juara kelas gitu kan. Prestasi saya harus gemilang gitu kan, harus cemerlang gitu. Kalian harus segera tentukan, harus segera susun target gitu ya. Dan yang ketiga adalah belajar menggunakan bahasa prestasi. Nah, gunakanlah kata-kata optimis, misalnya masih ada peluang lagi gitu ya. Jadi konsep ini bisa menjadi budaya berpikir kalian, bisa menjadi budaya berbicara, berdialog, serta bertindak kalian begitu. Dan yang terakhir adalah belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Misalnya masih adakah cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan begitu kan. Jadi kalian bisa merefleksi diri kalian, kira-kira masih ada nggak ya cara berpikir saya atau perilaku saya atau kebiasaan saya yang kurang bermanfaat begitu kan. Jadi buang jauh-jauh yang nggak bermanfaat, tapi yang membawa manfaat itu harus didekatkan, harus diubah gitu ya pola pikirnya. Nah, intinya ya tolib-tolibah semuanya, bahwa kalian itu bisa, maka yakin dan berusahalah. Belum terlambat, ini awal dari kalian untuk memulai gitu. Tapi jangan ditunda-tunda. Nah, salah itu biasa ya, tapi jika kamu tidak mencoba sama sekali, itu salah. Nah, teruslah mencoba, itu baru hal yang luar biasa. Bangkit dan berusahalah, capailah prestasi dan berbahagialah. Oke, tolib-tolibah siap ya? Siap. Nah, dari Saza, pastikan motivasi berprestasi kalian itu tinggi. Pastikan itu. Dan jangan mau kalian menjadi orang yang biasa saja. Tunjukkan bahwa kalian itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan. Setiap manusia itu punya kemampuan loh, tinggal diasah aja gitu. Nah, itu saja materi dari Ustazah untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjut di WA. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.